Oke, nomor 80. Suatu oksida nitrogen terdiri dari 7 gram nitrogen dan 12 gram oksigen. Tentukan rumus empiris oksida tersebut. Ini sudah ada AR-nya. Nah, untuk nomor 80, kalau ditanya rumus empiris, itu artinya berarti kita cari perbandingan mol. Berarti di sini ada siapa saja? Ada nitrogen dan ada oksigen. Berarti cari mol nitrogen berbanding dengan molnya oksigen. Nah, mol itu apa rumusnya? Karena di sini ada gram, berarti rumusnya adalah gram per AR N dibandingkan dengan gram per AR dari O. Berarti gramnya nitrogen atau masanya berapa? 7. 7 per AR nitrogen. Nitrogen itu AR-nya 14. Dibandingkan masanya oksigen. Berarti di sini 12 per AR oksigennya adalah ini 16. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita perkecil ya. 7 bagi 14 kan berarti 0,5. Ini kan 1, 2 ya. Ini dibagi 4. 3 per 4. Berarti 0,75. Berarti ini kan sama aja 0,50. Ini semuanya diperkecil lagi menjadi bentuk yang sederhana terus bulat. Bagi 0,25 ya. Berarti di sini 2, sini banding 3. Berarti kalau perbandingan 2 banding 3 berarti 2 punya N. Berarti N-nya N2, O-nya O3. Nah, ini rumus empirisnya N2, O3. Ini ya. Nomor 81. Bahan penyedap makanan monosodium glutamat MSG mempunyai susunan ini. Tentukan rumus empiris senyawa itu. Nah, pertanyaannya rumus empiris. Nah, rumus empiris ini kan berarti dia perbandingan ya. Kita bandingkan mol masing-masing unsur ini. Berarti di sini ada siapa aja? Ada Na, C, H, N, dan O. Berarti kita bandingkan molnya Na dibandingkan dengan molnya C, bandingkan dengan molnya H, bandingkan dengan mol N, bandingkan dengan molnya O. Nah, ini bentuknya persen. Semuanya ini, semua unsurnya sudah diketahui persentasenya. Kalau misalkan nanti salah satu unsur belum diketahui, misalkan ini nanti ada soal lagi, ini nggak ada, tidak diketahui berapa persennya. Nanti kalian bisa cari, kalau persen ini berarti total 100. Kalau yang lain ada, cuma satu unsur yang belum ada, berarti kalian bisa totalkan semua 100, berarti nanti dapatkan yang ditanyakan ini berapa. Nah, ini kan semua sudah ada, berarti tinggal kita masukkan. Nah, karena ini persen ini kan massa ya, berarti ini bisa dianggap sebagai gram. Berarti ini dianggap semuanya bentuknya adalah gram. Ada gram, ada AR. Untuk cari mol berarti rumusnya adalah semuanya gram per AR. Nah, ini semuanya berarti nanti kalian masukkan gram per AR-nya. Berarti cari mol Na adalah ini kan persen dianggap gramnya ya. Berarti kalian masukkan 13,6 dibagi Na-nya adalah AR-nya 23. C-nya ini kan 35,5. C-nya AR-nya 12. H-nya ini 4,8. H-nya ini 1, AR-nya ya. Nih. Mol N, N-nya ini kan 8,3 masanya. AR-nya N 14 dibagi O itu berapa? 37,8, O-nya adalah 16. Nah, kalau sudah, tinggal kalian hitung nih.
Ini kan angkanya tidak terlalu cantik ya. Ini 1 ya. Berarti ini kalau dihitung pakai kalkulator ini 0,59 dibandingkan dengan 2,96 dibandingkan dengan 4,8 bandingkan lagi dengan 0,59 bandingkan lagi dengan 2,36. Nah, kalau angkanya tidak cantik seperti ini, kalian bisa bagi mereka semuanya ini, kalian bagi dengan angka yang paling kecil. Yang paling kecil ini berapa? Ini kan 0,59. Berarti semuanya ini nanti kalian bagi dengan 0,59. Berarti ini kan berarti ini 1. Ini 2,96 dibagi 0,59 ini 5. Nah, ini nanti dibagi 0,59 ini 8, ini 1, ini 4. Nah, ini kan perbandingannya sudah dapat nih. Perbandingannya 1 itu artinya miliknya NA, berarti NA-nya 1. Ini nanti 1 nggak usah ditulis ya, kalau 1 itu tidak perlu ditulis. C-nya ini adalah 5, H-nya ini 8, N-nya ini N-nya 1, O-nya 4. Nah, ini adalah rumus empirisnya. Nomor 82, senyawa dengan rumus empiris CH2 ini mempunyai MR42. Bagaimanakah rumus molekul senyawa tersebut? Jadi, di sini ada rumus ininya ya. Nah, ini kan ada ini rumus empirisnya itu CH2. Nah, MR-nya ini 42. Kalau MR di sini, ini kan berarti senyawanya. Maksudnya berarti rumus molekulnya dengan MR 42. Ya, berarti bagaimana rumus molekulnya? Mencari rumus molekul itu kan gini. Rumus empirisnya itu dikali pengalinya berapa, supaya kita tahu MR-nya. MR-nya ini berarti MR keseluruhan senyawanya. Berarti bukan MR dari si rumus empiris, tapi ini adalah MR-nya dari rumus molekul. Ya. Nah, ini kan rumus empiris. Jadi ini yang disederhanakan itu jadi CH2. Sekarang kita mau cari rumus molekulnya itu berapa. Jadi rumus yang sesungguhnya, bukan rumus yang paling kecil. Nah, terus kita masukkan ke sini. Rumus empirisnya ini kan CH2. CH2 dikali berapa supaya MR-nya ini 42. Nah, ini adalah AR-nya. Kita masukkan C-nya di sini atomnya berapa? 1 kali ARC ditambah H ini atomnya berapa? Ada 2. Berarti 2 kali AR dari H. Berarti ini dikali lagi dengan X-nya sama dengan 42. 1 kali C-nya itu 12. Berarti ini 12 ditambah ini deh. 2 kali H-nya ini 1. Dikali X-nya itu berapa? Pengalinya itu berapa? Berarti ini kan 12 ditambah 2. Dikali X-nya berapa? Ini berarti 14 ya. Nah, 14 kali berapa biar dia dapat 42? Berarti X-nya ini adalah 42 bagi 14 kan? Berarti hasilnya adalah 3. Nah, maksudnya adalah 3 ini bagaimana? Nah, berarti kan rumus molekulnya itu begini. Ini deh. Rumus molekulnya itu, rumus empiris lagi, tulis lagi, kali X-nya. Rumus empiris tadi berapa? CH2. Nah, X-nya tadi kita dapatkan angka 3. Kita masukkan ke sini 3. Berarti kita kalikan semuanya dengan angka 3 ya. Berarti C-nya ini
C-nya 3, H-nya 2 kali 3 berarti 6. Nah, ini rumus empirisnya adalah didapatkan C3H6. Nomor 83. Dalam 7,5 gram suatu hidrokarbon, ini senyawanya ini ada C dan H. Ini terdapat 6 gram karbon. Nah, massa relatif MR senyawa itu 30. Tentukan rumus empiris dan rumus molekul senyawa tersebut. Nah, di sini soalnya itu pertanyaannya ada 2 ya. Jadi, di sini yang ditanyakan itu rumus empiris dan rumus molekul. Nah, pertanyaannya ada 2, rumus empiris, rumus molekul. Berarti yang pertama, otomatis kita harus cari tahu terlebih dahulu rumus empirisnya. Nah, rumus empiris, itu kan berarti kita cari perbandingannya, perbandingan molnya. Ya, berarti kita bandingkan molnya. Ini hidrokarbonnya itu ada C dan H. Mol C banding dengan mol H. Nah, ini kan ada massa ya. Nah, ini untuk cari mol itu kan berarti ada gram, ada AR, berarti gram per AR ya. Gram per AR-nya C dibagi gram per AR-nya H. Gramnya C berapa? Di sini ada 6. AR-nya C berapa? Ini 12. Dibagi, nah cari masanya H. Masanya itu, massa H itu berapa? Sedangkan kita tahu ada C dan H ini totalnya 7,5. Nah, C-nya sudah 6, berarti H-nya bisa kita hitung dari 7,5 min 6. Ya, ARH itu 1. Berarti ini kan 0,5 ya. Ini berarti sama saja dengan berapa? Ini kan sama saja dengan 1,5 per 1 ya. Berarti jawabannya nih kan berarti 1,5. Nah, berarti kita nanti kita buat jadi perbandingan yang bulat dan sederhana. Dibagi dengan 0,5. Jawabannya ini 1, ini banding 3. Berarti rumus empirisnya ini 1 itu punyanya C, berarti C-nya 1, H-nya ini 3. Nah, ini rumus empirisnya. Sekarang kita mau cari lagi rumus molekulnya. Ya, cari rumus molekul. Rumus molekul itu berarti rumus empirisnya ini dikali X itu berapa, ini MR-nya itu berapa. Nah, rumus empirisnya kan kita sudah punya CH3 dikali dengan berapa supaya MR-nya itu dapat ini nih. Nah, dapat 30. Ya, berarti, nah ini kan C-nya 1 atomnya. Jumlah atom C maksudnya itu 1. 1 kali AR-nya C. 1 kali AR C ditambah 3 kali AR-nya H. Dikali berapa biar dapat 30. Berarti ini 1 kali C ini 12 ditambah 3 kali H ini 1 ya. Dikali berapa biar dapat 30. 12 tambah 3 nih 15. Kali X sama dengan 30. Berarti X-nya adalah 2. Berarti rumus molekulnya adalah rumus empiris dikali X. Rumus empirisnya tadi CH3 dikali X-nya 2. Berarti rumus empirisnya adalah C-nya 2, H-nya 6. Nah, ini rumus molekulnya.